aku sempat kerja 1 tahun kerja sebagai brain training coach. Mungkin itu masih pekerjaan yang agak asing gitu bagi orang-orang. Jadi semacam pelatihan kognitif untuk anak-anak sampai remaja usia sekitar 3 sampai 18 tahun. Dan dari situ aku ngeliat betapa ternyata di Indonesia tuh kita sebenarnya punya sebuah program, punya potensi gitulah untuk kita bisa meningkatkan pelatihan kognitif untuk anak-anak. Kayak ini adalah sebuah hak yang seharusnya didapatkan oleh semua orang gitu aksesnya. Hai all, welcome back to the story. Hai teman-teman, apa kabar? Balik lagi sama aku Ara, dan di episode kali ini seperti biasa aku akan ngobrol sama salah satu guest yang super spesial banget hari ini. Aku bakal ngobrol-ngobrol banyak, ngulik-ngulik tentang guest kita kali ini. Yang aku denger-denger juga sih, beliau ini merupakan salah satu lulusan di top kampus di Indonesia nih dan sedang menempuh pendidikan beasiswa di luar negeri. Nah, daripada kebanyakan ngobrol, langsung aja kita sambut guest kita kali ini. So, please welcome Kak Nisrina. Halo Kak. Halo, hai Ara. Halo Kak Nisrina, apa kabar Kak? Sehat, Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat. Nah, Kak Nisrina, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya udah mau join nih, udah mau aku undang untuk ngobrol-ngobrol bareng Ders Entertainment. Nah, mungkin sebelum kita ngulik-ngulik nih tentang Kak Nisrina, boleh nggak aku minta Kak Nisrina perkenalkan diri Kak Nisrina terlebih dahulu nih ke teman-teman. Mungkin belum ada yang kenal kan sama Kak Nisrina. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nisrina. Aku lulusan S1 dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Angkatan masuknya tahun 2019, lulus tahun 2023. Kemudian saat ini sedang menempuh studi S2 di program studi Master of Education in Educational Psychology di University of Sydney. Oh, berarti Kak Nisrina ini melanjutkan apa namanya jurusan psikologinya untuk S2 di Sydney di Australia dengan beasiswa LPDP ya, Kak? Betul, meskipun sebenarnya kalau di program studi yang sekarang aku pelajari, yang sedang aku tekuni, itu bukan untuk jadi psikolog gitu ya, tapi lebih ke educational psychology, jadi lebih beririsan antara psikologi dengan pendidikan gitu. Oke, nah mungkin nanti itu akan aku tanyakan. Tapi sebelumnya, kenapa nih, apa sih yang akhirnya Kak Nisrina putuskan untuk kayak mau melanjutkan pendidikannya sampai ke luar negeri dan ikut beasiswa LPDP ini? Oke. Jadi sebenarnya ini cerita yang cukup panjang ya teman-teman. Jadi sebenarnya berawal dari dulu tuh sebenarnya untuk impian atau cita-cita kuliah S2 ke luar negeri itu tuh udah dari lama banget, bahkan kayak dari SMA, mungkin ya SMP atau SMA gitu. Tapi namanya hidup ya, ada up and down-nya. Terus aku ngerasa dulu masih belum siap, terus cara persiapan bahasa Inggris juga masih kurang. Terus menurut aku juga satu hal yang pengen aku lakukan sebelum aku beneran mau kuliah ke luar negeri adalah menetapkan motivasinya atau alasannya kenapa aku pengen berangkat gitu. Nah, itu yang dulu aku belum nemu. Sampai kemudian aku ambil S1 di Indonesia, di UGM, belajar psikologi, dan ketika aku skripsi, itu aku juga kebetulan skripsinya juga tentang pendidikan juga, psikologi pendidikan ranahnya. Dan dari situ aku ketemu beberapa orang untuk partisipan skripsiku juga, dan di sana banyak ngobrol sama mereka. Terus dari situ aku baru sadar kalau ternyata kadangkala ada beberapa ilmu tuh yang kita dapatkannya nggak selalu dari apa ya, kalau di Indonesia aja kayak masih masih bisa kita perluas lagi gitu. Nah, dari situ aku mulai kepikiran apa untuk di bidang psikologi ini apa aku bisa lebih elaborasinya dari pendidikan yang ada di luar negeri juga gitu. Jadi agar wawasannya juga lebih lebih luas dan sebagainya. Kemudian setelah itu aku sempat kerja 1 tahun kerja sebagai brain training coach. Mungkin itu masih pekerjaan yang agak asing gitu bagi orang-orang. Jadi basically ketika itu aku di tugasnya adalah untuk melaksanakan brain training program, jadi semacam pelatihan kognitif untuk anak-anak sampai remaja usia sekitar 3 sampai 18 tahun. Dan dari situ aku ngeliat betapa ternyata di Indonesia tuh kita sebenarnya punya sebuah program, punya potensi gitulah untuk kita bisa meningkatkan pelatihan kognitif untuk anak-anak. Dan aku
merasa bahwa sebenarnya hal seperti ini kayak stimulasi yang tepat untuk anak-anak itu bisa didapatkan oleh semua orang seharusnya. Kayak ini adalah sebuah hak yang seharusnya didapatkan oleh semua orang gitu aksesnya. Nah, dari situ sih kemudian aku pengen belajar lebih lanjut, mendalami lebih lanjut tentang lebih ke proses kognitif di baliknya. Terus sebenarnya kalau dari segi psikologi ketika berkaitan dengan pendidikan itu hal-hal dasar apa sih yang perlu kita miliki untuk bisa memberikan stimulasi yang tepat dan juga aksesnya itu mudah didapatkan oleh semua orang terlepas dari kalangan tertentu gitu, terutama untuk anak-anak yang di perdesaan karena aku juga asalnya dari kabupaten di Jawa Timur gitu, jadi bukan dari kota besar. Jadi aku pun melihat bahwa sebenarnya masih banyak banget anak-anak yang butuh gitu untuk stimulasi itu, yang makanya kemudian aku memutuskan untuk oke, kayaknya perlu belajar dulu nih dari um, kuliah di luar negeri untuk bisa lebih tahu lebih tentang ilmunya, dan dari situ bisa pulang lagi ke Indonesia untuk dengan membawa si pengetahuan ini gitu sebenarnya. Wow, oke menarik banget ya Kak. Nah, branding training coach ini maksudnya tuh kayak untuk konsultasi anak remaja atau seperti apa nih Kak? Aku baru denger nih soalnya. Iya, sebenarnya kalau ada part konsultasinya juga, tapi ketika itu yang aku lakukan adalah jadi kita lakukan assessment dulu untuk anak-anak, untuk kita petakan kebutuhan kognitifnya itu apa. Jadi kemampuan fokus, kemampuan visual, kemampuan auditorinya seperti apa, balance atau keseimbangan tubuhnya dan sebagainya. Nanti setelah kita lakukan assessment itu ada hasilnya, dan dari hasilnya itu kita akan rancang uh, program yang tepat agar stimulasinya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak gitu. Jadi personalized training gitulah. Kalau teman-teman pasti tahu ya, nge-gym gitu. Kan nge-gym itu kebutuhan kita masing-masing beda-beda ya. Tubuh kita mungkin ada yang kebutuhannya dia lebih pengen ke ketahanan tubuhnya, ada yang lebih ke stamina dan sebagainya. Jadi macam-macam juga gitu program yang dirancang. Nah, mirip kayak gitu, tapi ini untuk kebutuhan kognitif atau kebutuhan otak gitu. Seperti itu. Oh, oke. Jadi apakah seperti kayak tentang pengembangan diri juga kayak gitu ya, Kak? Ada part pengembangan dirinya juga, tapi dari pendekatannya dari neuroscience gitu. Oh, oke. Dan jadi Kak Nisrina nih masih menjadi branding training coach sampai sekarang atau memang sekarang nih kayak fokus ke pendidikannya di Australia nih, Kak? Oh, sekarang udah nggak. Jadi sebelum berangkat aku resign dari kantor, kemudian fokus ke pendidikan gitu. Oke, dan berarti dengan jurusan psikologi itu Kak Nisrina menempuh mengambil studi S2 lagi, tapi di jurusannya pendidikan psikolog seperti itu ya, Kak? Psikologi pendidikan gitu. Jadi psikologi itu ada Oh, banyak. psikologi pendidikan. Iya, jadi psikologi itu semacam ada cabang-cabangnya gitu kan. Ada psikologi klinis yang menangani untuk masalah stres, kecemasan, dan penyakit-penyakit klinis, oh sorry, gangguan-gangguan klinis gitu. Atau ada juga psikologi organisasi yang kayak teman-teman mungkin sering lihat di jadi HR di perusahaan atau konsultasi perusahaan gitu. Nah, ada lagi cabangnya psikologi pendidikan juga yang saat ini sedang aku tekuni gitu. Oh, oke. Jadi ternyata ada macam-macam ya untuk tentang psikologi. Nah, oke kalau Kak Nisrina kan tentang psikologi pendidikan nih. Psikologi pendidikan tuh apa yang Kak Rina pelajari gini selama menempuh pendidikan beasiswa? Mungkin bisa diceritain sedikit, Kak? Oke, jadi kalau untuk saat ini psikologi pendidikan pun sebenarnya minornya ada banyak banget, di bawahnya psikologi pendidikan tuh banyak sekali cabang-cabangnya juga. Tapi untuk yang saat ini aku tekuni spesifiknya itu di stimulasi perkembangan anak usia dini fokusnya. Jadi usia 0 sampai 5 tahun, bisa juga sampai remaja yang saat ini aku tekuni ya. Kemudian itu stimulasi perkembangannya, kemudian ada juga tentang motivasi belajar. Jadi motivasi belajar lebih ke proses kognitif untuk motivasi belajar itu apa yang bisa kita lakukan gitu. Bukan cuma kognitif sebenarnya sih, ada part afektifnya juga atau emosionalnya juga. Kemudian berkaitan juga dengan ada satu mata kuliahku juga itu tentang learning and teaching thinking skill. Jadi kita belajar proses berpikir manusia dan gimana kita bisa mengajarkan orang untuk bisa berpikir secara lebih critical, secara critical thinkingnya atau creative thinkingnya gitu. Jadi kalau fokusnya saat ini aku tekuni itu sih, jadi stimulasi perkembangan anak dan remaja, kemudian motivasi belajar, dan juga
proses kognitif atau proses berpikir manusia gitu. Oke, jadi tentang creative thinking untuk anak usia dini sampai remaja ya, Kak. Nah, oke kalau misalnya aku mau ngomongin tentang beasiswanya nih. Selama Kak Nisrina menempuh pendidikan beasiswa, ada nggak sih struggle yang Kak Nisrina alami sendiri gitu? Pasti kan di balik cerita-cerita Wardi yang sukses juga pasti ada dong cerita-cerita apa struggle-nya gitu. Nah, mungkin kalau dari Kak Nisrina ada nggak nih gitu? Struggle-nya sih pasti ada ya. Jadi kebetulan ini juga semester pertamaku dan jadi program studiku tuh cuma 1 tahun durasinya. Jadi ini adalah semester pertamaku dan semester depan udah semester terakhir gitu. Nah, proses adaptasi ini sih yang menurutku agak agak cukup challenging karena eh, tidak bisa dipungkiri juga kuliah S1 dan kuliah S2 aja tuh udah beda, apalagi kuliah S1 kemudian lanjut S2 di luar negeri gitu. Jadi mulai dari sistem belajarnya beda, kemudian selain sistem belajar yang berbeda juga dari eh, environment belajarnya pun beda, orang-orangnya kita perlu berbicara dan menyampaikan pendapat kita juga dalam bahasa yang berbeda gitu, meskipun bahasa Inggris adalah bahasa yang bisa dibilang second language juga di Indonesia, tapi tetap pasti ada bedanya gitu kan. Yang jadi struggle paling berat itu sebenarnya lebih ke level critical thinkingnya sih. Jadi kalau dulu ketika aku S1 itu ada part critical thinkingnya pasti, tapi kemudian ketika aku apply part critical thinking itu ke tugas-tugas kuliahku di sini atau mungkin ketika diskusi di kelas gitu, itu belum cukup karena di level S2 dan apalagi di international student gitu ya, mereka berharapnya atau menetapkan standarnya itu ya kita selain bisa mengkritisi sesuatu, kita juga bisa membandingkan gitu dari berbagai peristiwa. Kalau menurut A tuh kayak gini, kalau menurut B seperti ini. Nah, kalau menurut kita gimana gitu berdasarkan teori ilmiahnya, berdasarkan apa yang kita amati, kita berdasarkan apa yang kita baca dari pengalaman yang udah kita kumpulin data-datanya ini. Jadi intinya apa gitu. Jadi bukan cuma summarizing tapi juga ada part dari sintesis gitu, analisis dan sintesis. Itu sih yang aku agak struggling di awal kalau dari segi akademiknya ya. Tapi kalau secara kehidupan sehari-hari gitu, alhamdulillahnya sejauh ini sih struggle-nya pasti ada kecil-kecil, tapi bukan yang sampai culture shock besar juga, alhamdulillahnya enggak sih. Karena secara cuaca itu di Australia kebetulan juga aku datangnya musim dinginnya udah hampir selesai, jadi bukan yang kayak struggling banget sama cuaca juga, alhamdulillah enggak. Terus orang-orangnya juga masih nice dan masih banyak komunitas orang Indonesia juga di sini, teman-temanku juga yang dari Indonesia juga masih banyak banget gitu. Jadi proses transisinya kalau secara kehidupan sehari-hari lebih mudah gitu. Oke, untuk dari segi akademik Kak Nisrina sendiri mungkin selain dari bahasa juga critical thinking orang-orang di sana juga ya Kak. Dan kalau dari kehidupan sehari-harinya mungkin so far aman-aman aja ya. Nah itu gimana sih Kak akhirnya Kak Nisrina bisa melewati itu gitu? Proses struggle yang berat ya mungkin. Mm-mm. Nah, strugglingnya itu juga cara untuk melewatinya sebenarnya lebih ke aku akhirnya, oh ini aku jadi profesorku di sini, dosen-dosen di sini itu suka buka namanya office hour. Jadi mereka akan buka konsultasi di luar sesi kuliah untuk kita yang memang masih kesusahan mempelajari materi tertentu gitu. Nah, ini yang aku manfaatin dan aku suka banget sih. Karena jadinya setiap office hour-nya profesorku, aku akan datang ke ruangan beliau atau tergantung dosennya. Ada juga dosen yang prefer by email aja, tapi ada juga satu profesorku yang beliau prefer untuk ngobrol langsung. Jadi aku pasti akan datang ke ruangan beliau dengan bawa contoh tugasku atau draft tugas atau draft presentasi, terus aku akan bilang aja jujur, ini bagian ini aku belum terlalu ngerti, kira-kira ada masukan atau enggak, ada saran atau enggak gitu. Dan mereka juga sangat apa ya, sangat open dan terbuka, jadi bukan yang akan ngejudge kayak gini aja nggak bisa, nggak kayak gitu juga. Jadi mereka sangat sangat apa ya, eh, open untuk bisa berdiskusi lebih lanjut, dan bahkan aku dapat banyak banget insight yang kalau di kelas kan waktunya terbatas ya, paling lama cuma 2 jam gitu, dan 2 jam itu pun bukan yang intensif sama kita doang kan ngajarinnya gitu. Jadi sesi office hour ini membantu banget sih, karena setelah itu juga setelah aku mulai rutin pakai si office hour diskusi sama profesorku, itu juga akhirnya
outcome-nya pun sesuai sama yang aku harapkan gitu. Wow, menarik banget. Berarti dari ibaratnya dosennya dari Profesor Kanisina sendiri bisa memberikan kayak kelas ya untuk konsultasi buat mungkin murid-murid yang masih belum tahu dan pengen apa nambah insight seperti itu ya Kak. Oke, nah berarti selama Kanisina sudah di Australia nih gitu, ada nggak sih kalau kita ceritain nih ngomong-ngomongin tentang hal uniknya, mungkin ada nggak sih Kak mungkin dari culture-nya, dari orang-orang di sana, atau dari ya macam-macam gitu. Mungkin ada nggak sih Kak, boleh diceritain sedikit? Kalau dari segi mungkin dari segi akademik dulu ya. Kalau dari segi akademik itu satu hal yang aku sempat, cukup bukan terkejut ya, terkejut in a good way, adalah setiap kali presentasi terutama di setting akademik, ketika kita dengerin lecture atau kita ada sesi welcoming student kemudian ada yang ngasih speech gitu. Itu tuh di sini mereka selalu memberikan acknowledgement untuk, mmm, untuk apa ya, untuk kebudayaan di Australia gitu.